Hai semuanya, yuk kita latihan soal literasi dalam bahasa Indonesia persiapan SNBT bersama aku, Kak Ovi. Nah, kita sudah diberikan suatu teks nih tentang mengenal COVID-19 varian Delta, risiko penularan COVID-19 varian Delta, dan tingkat keparahan COVID-19 varian Delta. Tapi sebelum kita baca teksnya, kita sebaiknya baca soalnya terlebih dahulu. Pada teks di samping, paragraf pertamanya menginformasikan tentang apa? Oke, karena dia hanya menanyakan paragraf pertama, jadi kita fokus saja ke paragraf 1 ya, tentang risiko penularan COVID-19 varian Delta. Nah, kakak akan berikan tampilan si paragraf satunya saja nih, untuk lebih bikin fokus. Oke. Kalau ingin mengetahui tentang informasi suatu teks, apakah perlu kita baca seluruh kalimatnya? Ya kalau ada waktu sih silakan dibaca seluruh kalimatnya. Tapi jika tidak ada waktu atau waktunya itu singkat, maka aku sarankan untuk kalian lakukan teknik yang namanya skimming. Suatu teknik membaca cepat, jadi kalian nggak perlu nih baca seluruh kata atau kalimat. Kalian cukup cari tahu kalimat utamanya. Kenapa penting kalimat utama? Karena gagasan utama, informasi utama bacaan tersebut biasanya ada di kalimat utama. Nah, sekarang kita harus tahu nih, kira-kira kalimat utamanya di suatu paragraf ada di mana ya letaknya? Tergantung dari jenis paragrafnya. Jika paragraf tersebut paragraf deduktif, maka kalimat utamanya ada di awal paragraf. Apabila paragraf itu paragraf induktif, maka kalimat utamanya di akhir paragraf. Mungkin gak sih Kak ada di keduanya, di awal dan di akhir? Mungkin. Berarti itu campuran. Berarti dari info ini kita cari kalimat utama dan fokuskan saja di kalimat pertama, kalimat awal, atau di kalimat akhir suatu paragraf. Maka kita tandain ya paragraf 1 ini kalimat awalnya sama kalimat akhirnya. Nah udah kita tandain nih, pasti kalimat utamanya di antara dua ini. Nah sebelum kita tentukan mana kalimat utamanya, aku ingin tegasin lagi, kalimat utama itu cirinya ya, dia harus memuat permasalahan atau ide tertentu. Oke. Terus ingat, dia harus bisa berdiri sendiri. Harus bisa berdiri sendiri. Maksud berdiri sendiri itu apa nih Kak? Nah, jadi di dalam suatu kalimat utama, karena ada pokok pikiran atau inti permasalahan yang jelas, jadi dia tidak memerlukan kalimat lanjutan. Tidak ada kata konjungsi, oke? Jadi maksud harus bisa berdiri sendiri, biasanya dia tidak ada kata konjungsi. Konjungsi, oke? Kata konjungsi itu contohnya apa? Contohnya seperti ini, itu, tersebut. Nah, jadi tidak boleh nih ada kata ini, itu, tersebut di suatu kalimat utama. Oke? Sekarang kita coba baca nih teksnya. Cukup fokus kalimat 1 sama kalimat akhirnya. Mengenal COVID-19 varian Delta. Risiko penularan COVID-19 varian Delta. Virus SARS-CoV-2 atau virus corona penyebab COVID-19 varian Delta diketahui lebih mudah dan cepat menular daripada varian virus corona lainnya. Sementara itu di kalimat akhir paragraf tersebut, selain itu, virus corona varian Delta diketahui memiliki kemampuan untuk bereplikasi atau berkembang biak lebih cepat dibandingkan virus corona biasa. Di antara dua kalimat ini, sudah pasti kalimat yang akhir ini kalimat penjelas. Kalimat penjelas. Dia bukan kalimat utama nih. Kenapa? Karena di sini ada kata konjungsi itu. Nah, kalimat utama tuh harus bisa berdiri sendiri. Tidak boleh nih ada kata konjungsi itu. Oleh karena itu, ini merupakan yang nomor 1
kalimat utama paragraf pada soal tentang COVID-19 varian Delta lebih mudah dan cepat menular daripada varian virus corona lainnya. Jadi pasti paragraf ini tanpa kita baca seluruhnya, pasti dia menginformasikan tentang mudahnya ya si COVID-19 varian Delta menular. Dan itu ada di option yang E. Nih, risiko penularan COVID-19 varian Delta yang lebih cepat menular. Jika kalian ada waktu tambahan, baru boleh kalian baca kalimat penjelas selanjutnya. Pasti nih kalimat penjelasnya ini menjelaskan kenapa si COVID varian Delta ini bisa mudah menularnya. Di sini dijelaskan, tingkat penularan lebih tinggi, 40% dibandingkan corona varian Alpha. Alasannya belum diketahui, tapi ada teori katanya ada protein permukaannya yang mudah menyatu dan berbaur dengan sel dan lebih mudah mengalahkan sistem kekebalan tubuh dan menginfeksi manusia. Selain itu, mudah juga buat replikasi. Nah, ini berarti semua kalimat penjelas kenapa si virus COVID-19 varian Delta risiko penularannya lebih tinggi. Jadi, jawabannya adalah yang E. Paragraf pertama menginformasikan tentang risiko penularan virus COVID-19 varian Delta yang lebih cepat menular. Semoga bisa membantu kalian dan semoga bisa kalian pahami. Sampai ketemu lagi. Hai, jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk update soal, materi, dan cerita pendidikan lainnya. Cek description box di bawah ini untuk informasi update seputar Bimbel SG. Sampai bertemu di video selanjutnya, sobat!